kita jumpa lagi dan di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang berjudul The Invisible Guest. Film berbahasa Spanyol ini diproduksi oleh Warner Bros Studio dan disutradarai oleh Oriol Paulo. Film ini rilis tahun 2016 dan berdurasi 1 jam 46 menit. The Invisible Guest bercerita tentang seorang pengusaha sukses yang bernama Adrian Doria. Saat ini pemilik perusahaan global tech itu sedang berada di puncak karirnya. Pengusaha kaya raya itu telah memiliki keluarga kecil, namun ia menjalin hubungan terlarang dengan seorang fotografer fashion yang bernama Laura Vida. Di balik kesuksesannya itu, Adrian saat ini sedang terlibat kasus pembunuhan yang menewaskan kekasihnya. Karena merasa dirinya tak bersalah dan telah dijebak, Adrian kemudian meminta bantuan kepada pengacaranya yang bernama Felix. Oleh Felix, Adrian lalu diperkenalkan dengan seorang pengacara handal yang spesial di bidangnya yang bernama Virginia Goodman. Virginia kemudian menerima tawaran Felix. Bagi Virginia, kasus ini akan menjadi kasus terakhir yang akan ditanganinya sebelum ia pensiun. Di awal film, tampak Virginia sedang menuju apartemen Adrian, di mana apartemen itu selalu diawasi 24 jam oleh polisi melalui CCTV. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan, Virginia datang ke apartemen pukul 3 pagi. Setelah mereka memperkenalkan diri, Virginia pun lalu menginformasikan bahwa telah ada saksi baru yang siap bersaksi di pengadilan. Tanpa banyak basa-basi, Virginia pun meminta Adrian untuk menceritakan secara detail dan rinci tentang pembunuhan yang telah menewaskan kekasihnya itu. Adrian mengaku bahwa pertemuannya dengan Laura di hotel terpencil itu karena mendapat ancaman dan telah diatur oleh seseorang. Saat dirinya sadar telah dijebak, Adrian dan Laura pun segera meninggalkan hotel. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dari belakang. Adrian pingsan dan tak sadarkan diri, dan terbangun ketika polisi datang dan Laura telah tewas dengan uang yang berhamburan di lantai. Mendengar narasi dan cerita Adrian itu, Virginia merasa banyak kejanggalan dan seperti dibuat-buat. Karena menurut penyelidikan polisi, tak ada saksi yang melihat seseorang keluar dari kamar hotel. Sehingga selain tidak ada titik temu, Virginia merasa masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh jaksa. Oleh karena itu, Virginia meminta Adrian untuk menceritakan secara detail dan jujur apa yang sebenarnya ia ketahui. Adrian mengatakan bahwa ia tak tahu motif pembunuh serta bagaimana pembunuh itu bisa masuk dan keluar tanpa jejak. Sehingga polisi lalu mengambil kesimpulan bahwa ia telah membunuh Laura untuk menyelamatkan pernikahannya. Karena Laura telah jatuh cinta padanya. Virginia memperingatkan Adrian bahwa polisi sudah menetapkan dirinya sebagai tersangka dan sebuah kebebasan itu membutuhkan pengorbanan. Ia mengingatkan pada Adrian agar tak berbohong dan merasa lebih pintar darinya. Karena ia telah berpengalaman menangani kasus selama 30 tahun. 10 menit pun telah berlalu. Virginia mencoba menggali informasi dari Adrian dengan memperlihatkan sebuah berita hilangnya seorang pemuda asal Birji yang bernama Daniel Garrido. Adrian pun mulai bercerita tentang peristiwa yang ia alami 3 bulan yang lalu. Saat itu, Adrian sedang berlibur beberapa hari dengan kekasihnya Laura. Mereka berdua menginap di sebuah hotel yang terpencil. Setelah itu, Adrian memutuskan untuk pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Namun, dalam perjalanan pulang, terjadi insiden kecelakaan yang menewaskan pemuda setempat yang bernama Daniel Garrido. Ada seorang pria yang melintas dan melihat kecelakaan itu, tetapi pria itu kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah Laura mengatakan bahwa tak ada yang serius, merasa dirinya telah bersalah, Adrian berniat untuk menghubungi polisi, tetapi Laura melarangnya karena tak mau masalahnya semakin rumit. Setelah peristiwa itu, Adrian mengaku dihantui rasa bersalah, tapi ia tak punya pilihan selain mengikuti kemauan Laura. Adrian dan Laura kemudian melakukan berbagai cara untuk menghilangkan bukti-bukti. Dengan cara menenggelamkan mobil beserta pemuda di dalamnya itu ke sebuah rawa. Sementara Laura mencari bantuan ke bengkel karena mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok. Seorang pemilik bengkel yang bernama Thomas kemudian datang dan membawa mobilnya ke rumah pemilik bengkel itu. Sesampainya di rumah Thomas, Laura tak menyangka jika Thomas ternyata adalah ayah Daniel. Tak lama kemudian, istri Thomas yang sedang mencari keberadaan anaknya memberitahukan ke suaminya jika Daniel sedang tak bersama temannya. Teman serta pacar Daniel pun tak ada yang mengetahui keberadaan anaknya itu. Istri Thomas lalu mencoba menghubungi ponsel anaknya. Laura panik dan dengan cepat menyembunyikan ponsel Daniel yang ada padanya itu di bawah bantal sofa.
Sehingga sepasang suami istri itu mengira Daniel meninggalkan ponselnya sebelum pergi. Namun Thomas dan istrinya merasakan keanehan karena sebelumnya Daniel selalu membawa ponsel ketika bepergian. Di saat orang tua Daniel sedang cemas, Laura pun terburu-buru untuk pergi dari rumah Thomas. Melihat gelagat Laura itu, Thomas merasa ada kejanggalan dan ada yang disembunyikan oleh Laura. Setelah meninggalkan rumah Thomas, Laura kemudian menjemput Adrian di tempat yang telah mereka tentukan. Kemudian, Adrian membawa mobilnya ke tempat pembongkaran untuk menghilangkan jejak. Di tempat itu pula, Adrian dan Laura kemudian berpisah dan saling berjanji untuk tidak akan bertemu lagi. Setelah berpisah, Adrian melaporkan ke polisi kalau mobilnya telah dicuri setelah pulang dari Paris. Agar istrinya tak curiga, Adrian menelponnya dan mengatakan kalau dirinya harus menginap di apartemen karena sebuah urusan. Setelah peristiwa itu, Adrian mengaku sangat menyesal. Ia merasa kalau kesuksesan yang selama ini ia raih seolah tak ada artinya, karena kehidupannya dipenuhi oleh perselingkuhan dan kebohongan. Hari demi hari pun berlalu. Adrian mulai bekerja dan mengurus perusahaannya yang akan membuka cabang di beberapa negara Asia. Sementara di saat bersama keluarganya, Adrian mencoba tetap bersikap tenang dan seolah tak terjadi apa-apa. Cerita Adrian itu pun terhenti ketika Virginia menerima telepon dari seorang sumber yang mengatakan bahwa jaksa penuntut telah tiba di pengadilan. Mendengar kabar tersebut, Adrian segera memberitahukan ke Felix. Felix yang saat itu sedang berada di bandara tak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Virginia. Ia hanya berpesan agar Virginia mengirimkan perkembangan kasus Adrian dan ia akan membantunya. Adrian kembali bercerita jika ia pernah dipanggil kepolisian sebagai saksi. Ia pun memenuhi panggilan polisi itu dengan didampingi oleh Felix. Saat itu, polisi mencurigai keterlibatannya karena mobilnya yang dikendarai oleh seorang wanita diduga telah terlibat kecelakaan dengan pemuda setempat. Kecelakaan itu tak jauh dari rumah pemuda itu, dan dari kerusakan pada mobilnya, besar kemungkinan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan lebih dari satu kendaraan. Polisi juga menunjukkan sketsa wajah perempuan dan menanyakan apakah ia mengenalnya. Felix yang mendampingi Adrian itu pun membantah semua dugaan polisi itu. Menurut Felix, laporan Thomas yang menuduh kliennya itu tak memiliki bukti yang kuat karena Adrian telah kehilangan mobilnya dan saat itu Adrian sedang berada di Paris. Sepulangnya dari kantor polisi, Adrian meminta Felix agar membersihkan namanya dan tak ingin terganggu lagi dengan panggilan polisi. Felix pun menyanggupi permintaannya, meskipun Felix tahu Adrian telah berbohong dan tak benar-benar berada di Paris, melainkan bersama seorang wanita. Felix benar-benar menepati janjinya. Ia berhasil meyakinkan polisi jika Adrian sedang berada di Paris dan Daniel mengalami kecelakaan tunggal. Lalu mobilnya masuk jurang ketika kabur dari rumah, sehingga polisi pun tak lagi mengusut perselingkuhannya. Namun Virginia belum benar-benar percaya karena ada berkas polisi yang menyatakan bahwa Adrian mengenal Laura. Virginia ingin memastikan apakah Adrian pernah menghubungi Laura sebelumnya, serta bagaimana ia meyakinkan polisi jika Daniel kabur dari rumah. Adrian mengatakan ia terpaksa menelpon Laura di telepon umum di pelabuhan setelah ia melihat berita di televisi yang menyatakan jika Daniel melakukan pencurian uang dari rekening nasabah karena ditemukan aliran dana ke rekening Daniel. Setelah ia bertemu dengan Laura mengaku bahwa dirinya sempat mengambil dompet yang berisi identitas Daniel. Dengan kartu identitas itu dan dengan bantuan dari suaminya, Laura mentransfer sejumlah uang ke rekening Daniel. Dengan cara itu, maka polisi pun akan menyimpulkan bahwa Daniel kabur setelah melakukan pencurian. Laura mengatakan bahwa dia yakin jika yang ia lakukan itu tidak meninggalkan jejak. Di sebuah acara di mana Adrian mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai pria masa kini, Thomas menyusup masuk untuk menemuinya. Thomas menyamar sebagai wartawan untuk mengelabuhi satuan keamanan gedung. Thomas mengatakan bahwa sejak awal ia sudah curiga dengan Laura dan tahu bahwa Laura tak sendirian. Thomas saat itu menanyakan di mana Adrian telah membuang mayat Daniel. Tapi Adrian mengatakan bahwa dirinya tak tahu soal hilangnya Daniel. Thomas seakan tahu segalanya, tapi itu tak ada gunanya karena Felix telah membersihkan namanya. Sebelum keamanan gedung membawanya keluar, Thomas mengancam bahwa ia akan melakukan berbagai cara untuk mengungkap dan mencari keadilan untuk anaknya tanpa mengandalkan polisi.
Setelah Adrian menceritakan peristiwa yang ia alami, Virginia menyimpulkan bahwa kematian Laura adalah akibat kematian Daniel. Menurutnya, meskipun ada 2 kasus kematian, tetapi bagi polisi saat ini hanya ada 1 kasus kematian saja, yaitu kematian Laura. Sedangkan dalam kasus kematian Daniel, Felix sudah membersihkan namanya. Dan pada kasus Laura ini, Adrianlah yang menjadi satu-satunya tersangka. Namun muncul pertanyaan baru, yaitu siapa orang yang telah mengatur pertemuan dan menjebak Adrian di Hotel Bella Vista itu. Menurut Adrian, orang itu kemungkinan besar adalah pria yang lewat saat kecelakaan seperti yang ia ceritakan sebelumnya. Karena sebelum pertemuan itu, Adrian mendapat kiriman berisi rekaman suara dan foto rawa tempat Adrian membuang Daniel, di mana pengirim mengatasnamakan Daniel Garrido. Menurutnya, pria itu ingin memerasnya karena dia tahu Adrian bersalah. Di dalam rekaman suara itu, pria itu mengatur dan memberi petunjuk pertemuannya dengan Laura di sebuah hotel yang terpencil. Kemudian ia dan Laura pergi ke hotel itu sesuai dengan petunjuk dan rekaman dari pria misterius itu. Sambil menatap bulan di langit, Virginia mengibaratkan bahwa lubang atau celah dalam cerita Adrian itu sebesar bulan purnama. Karena tak mungkin pria itu mengetahui lokasi Adrian membuang mayat Daniel. Namun menurut Adrian, pria itu tak pergi begitu saja. Tetapi bisa saja dia penasaran lalu mengikuti Adrian untuk memerasnya. Tetapi menurut Virginia, teori itu memiliki 3 celah. Yang pertama, apa maksud dari isi SMS yang diterima oleh Adrian itu? Yang kedua, jika pria itu ingin memerasnya, kenapa pria itu tak mengambil uangnya setelah membunuh Laura? Dan yang ketiga, bagaimana cara pelaku masuk dan keluar dari kamar hotel tanpa jejak? Sehingga ketika di pengadilan, ketiga celah itu akan menjadi makanan empuk bagi jaksa. Menurutnya, pria yang mengirimkan SMS melalui ponsel Laura serta masuk dan membunuh Laura tanpa jejak itu kemungkinan adalah Thomas. Sebab dari peristiwa dan petunjuk yang telah diceritakan oleh Adrian itu, maka semua mengarah pada Thomas dengan motif untuk balas dendam atas kematian anaknya. Thomas cerdik dalam menjebak Adrian, sehingga polisi dan semua orang akan menduga Adrianlah pembunuhnya. Virginia juga yakin karena cerita yang sangat rumit dan berbelit-belit itulah kenapa Felix tak sanggup menangani kasus ini, lalu menyerahkan dan meminta tolong padanya. Ia pun optimis bahwa Adrian akan bebas jika ia mampu meyakinkan hakim bahwa Thomaslah pelakunya. Tapi di sisi yang lain, Adrian harus mengakui bahwa dialah penyebab kematian Daniel. Satu-satunya bukti yang bisa meyakinkan hakim tentang keterlibatan Thomas dan istrinya yaitu sebuah foto yang memperlihatkan bahwa istri Thomas berada di TKP saat polisi datang. Selain itu, istri Thomas bekerja di hotel tersebut sehingga besar kemungkinan mereka sudah tahu seluk-beluk tempat itu. Thomas juga sengaja mengirim paket rekaman dan foto rawa itu atas nama Daniel Garrido agar tak ada kecurigaan yang mengarah padanya. Dan mengenai foto lembah itu, tak menunjukkan bahwa Thomas benar-benar mengetahui lokasi mayat Daniel. Hal itu bisa saja kebetulan karena banyak lembah di sana. Maka hanya dengan cara itulah Thomas bisa memaksa Adrian dan Laura datang menemuinya. Menurut Virginia pula, istri Thomas telah menyiapkan kunci cadangan sehingga Thomas bisa keluar masuk tanpa jejak. Thomas juga telah mempersiapkan semua dengan rapi, termasuk mengirim SMS dari ponsel Laura setelah Adrian dan Laura sampai di kamar hotel. Istri Thomas lalu mengunci kembali jendela tanpa sepengetahuan siapapun setelah polisi datang. Begitulah skenario Virginia yang menurutnya tak ada celah bagi jaksa. Ponsel Virginia tampak berdering. Seseorang sumber menginformasikan bahwa pria yang lewat ketika kecelakaan itu akan bersaksi di pengadilan yang akan memberatkan Adrian. Adrian tampak gelisah mendengar kabar itu. Sang pengacara dan kliennya itu pun terus mencari berbagai skenario yang tepat agar bisa meyakinkan hakim di persidangan. Tetapi Virginia kembali pada skenario yang pertama, di mana Adrian sedang benar-benar berada di Paris saat itu. Tetapi Adrian datang ke tempat itu atas permintaan Laura, di mana Laura telah mengalami kecelakaan dan kemudian ia membuang mayat Daniel. Dengan begitu, maka satu-satunya kesalahan Adrian di mata hakim adalah membantu Laura, dan ia pun datang ke tempat itu atas permintaan Laura karena Laura telah meminta tolong padanya. Setelah itu, Laura berusaha mengaburkan kasusnya dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening Daniel. Dengan begitu, maka Adrian bisa berpura-pura bahwa ia adalah korban Laura dan juga tak mengenal Thomas, tetapi Thomas mengaitkan dirinya dengan kematian Daniel. Untuk menguatkan teorinya itu, maka Adrian harus meletakkan sesuatu milik Laura di mayat Daniel, agar polisi mengira Laura telah membuang mayat Daniel. Selanjutnya, yang harus Adrian lakukan adalah menyebarkan mayat Daniel melalui berita, tetapi dari sumber yang tak dikenal.
Oleh karena itu, Virginia pun meminta Adrian untuk menandai lokasi peta di mana ia telah membuang mayat Daniel. Tanpa ragu sedikit pun, Adrian pun memberitahu lokasi tempat ia membuang Daniel. Virginia tampak terdiam sesaat sambil menatap jauh ke apartemen yang berada di seberang. Matanya tampak berkaca-kaca ketika melihat lokasi mayat Daniel dibuang. Dan di saat itu, ia dikejutkan oleh pengakuan Adrian. Adrian mengatakan bahwa ia telah membuang Daniel dalam keadaan masih hidup. Virginia sangat marah mendengarnya dan mengatakan bahwa Adrian tak lebih dari sampah dan pembunuh yang kejam. Karena merasa dipermainkan, ia memperingatkan kliennya itu bahwa nasibnya kini ada di tangannya. Adrian pun mengancam balik dan memberi pilihan pada Virginia untuk tetap membelanya atau tidak. Virginia mengatakan bahwa ia akan tetap membelanya karena tak mau menodai catatan karirnya. Tetapi pengakuan Adrian itu telah mengubah persepsinya pada Adrian. Ia merasa telah dipermainkan dan menduga kalau Adrian telah mengarang cerita dan membolak-balikan fakta. Ia menduga mungkin saja Adrian yang telah mengambil dompet Daniel, mentransfer uang hingga memaksa Laura membantunya melakukan kejahatan. Sehingga Laura mengalami depresi karena dihantui rasa bersalah dan sadar tak bisa menghidupkan kembali mayat Daniel. Laura pun berusaha menebus kesalahannya dengan memberitahukan kejadian sebenarnya ke Thomas. Laura berniat untuk menemui Thomas dan meminta maaf dengan membawa uang karena tak ingin datang dengan tangan kosong. Laura kemudian meminta uang pada Adrian dengan dalih pria yang saat itu melihatnya telah memerasnya. Laura juga telah memesan kamar hotel atas nama Adrian. Menurut dugaan Virginia itu, Adrian kemudian datang ke hotel itu secara diam-diam. Dan setelah bertemu, Laura memintanya untuk menceritakan yang sebenarnya kepada Thomas. Dia lalu gelap mata dan membunuh kekasihnya itu. Merasa telah terjebak di kamar, Adrian kemudian mengarang sendiri cerita yang berbelit-belit dengan berbekal SMS dari Laura agar dirinya terbebas dari tuduhan. Menjelang akhir film ini, kita diperlihatkan bahwa Virginia seolah-olah sudah tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia juga tahu kenapa Thomas tak melaporkan Adrian pada polisi setelah Laura menceritakan yang sebenarnya. Alasannya karena Thomas tak bisa membuktikan adanya pembunuhan jika mayat Daniel tak bisa ditemukan. Menurut Virginia pula, Adrian bahkan tega mengarang cerita dengan menuduh Thomas yang membunuh kekasihnya itu. Virginia lalu menunjuk ke sebuah jendela kamar apartemen yang berada jauh di depan. Di sana, Thomas menyewa kamar dengan identitas palsu untuk mengawasi Adrian. Thomas juga telah menjadi bayang-bayang Adrian tanpa sepengetahuannya. Selama ini, Thomas selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, mencatat relasi dan semua yang pernah ditemui Adrian. Thomas sadar jika ia tak bisa mengandalkan polisi, apalagi setelah melihat Laura tewas. Thomas sangat berhati-hati menghadapi Adrian, sehingga dengan sabar ia mengawasi Adrian dan kemudian memilih jalur pengadilan. Adrian mencoba membantah semua dugaan Virginia yang justru mengarah padanya itu. Ia lalu menunjukkan sebuah foto di mana istri Thomas terlihat berada di lokasi setelah Laura tewas. Tetapi Virginia mengatakan bahwa sebenarnya foto itu palsu jika dilihat dengan cermat. Alasan kenapa Thomas dan istrinya berada di hotel adalah untuk menemui Laura. Virginia kemudian bertanya pada Adrian, apakah semua dugaannya itu benar? Tanpa ragu sedikit pun, Adrian mengakui bahwa semua dugaan Virginia itu benar, bahwa dirinya lah yang telah membunuh kekasihnya itu. Mendengar pengakuan Adrian itu, Virginia lalu meminta waktu pada Adrian untuk beristirahat beberapa saat. Ia akan mencari cara untuk membebaskan Adrian. Adrian mengucapkan terima kasih pada Virginia sebelum wanita itu meninggalkan apartemennya. Dan setelah Virginia pergi, Adrian menghubungi Felix. Melalui telepon, Felix mengatakan bahwa ia telah menemukan keajaiban di mana ia telah menyogok pria yang lewat saat kecelakaan itu agar tak bersaksi di pengadilan. Kemudian Felix menanyakan tentang pertemuannya dengan Virginia. Adrian mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja karena Virginia orang yang hebat dan ia telah menceritakan semuanya padanya. Saat sedang berbicara, terdengar suara aneh dari pulpen di sakunya itu. ¿Qué demonios ha sido eso? Adrian pun lalu menutup teleponnya. Mata Adrian kemudian tertuju pada buku catatan milik Virginia yang ternyata kosong dan hanya tertulis ciri-ciri Adrian. Ia lalu penasaran dan memeriksa tas Virginia yang ternyata berisi berkas-berkas laporan Thomas ke polisi. Mulai merasakan sesuatu yang aneh, Adrian pun mulai teringat ada begitu banyak kejanggalan dan ucapan dan gerak-gerik Virginia yang sama sekali tak ia sadari sebelumnya, di mana Virginia selalu menyudutkan dirinya.
seolah-olah wanita itu sudah tahu jika ia adalah pelakunya. Virginia juga selalu mendekatkan pulpen itu ke arahnya saat berbicara. Adrian sangat terkejut ketika membuka pulpen itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Dan ia pun begitu shock setelah menyadari bahwa wanita itu bukan Virginia, melainkan istri Thomas yang menyamar sebagai Virginia. Wanita itu juga telah merekam semua pernyataan dan percakapannya selama hampir 2 jam itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Kini Adrian hanya bisa menyesali semua perbuatannya dan harus siap mempertanggungjawabkannya. Setelah sampai di apartemen, Thomas dan istrinya pun saling berpelukan. Mereka lega karena keadilan untuk dirinya dan Daniel akan segera datang, serta misteri kematian anaknya itu akhirnya terungkap. Sebuah film yang sangat luar biasa, di mana sebuah cerita memiliki 2 kemungkinan, tetapi hanya memiliki 1 kebenaran saja. Film ini ditutup dengan kedatangan Virginia Goodman yang sesungguhnya. Ia mengetuk pintu kemudian memperkenalkan diri. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.